salamun alaih ya rafi'a syani waddaraji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya Sunan Al-Farizi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bicara soal cinta, ketika engkau mencintai seseorang yang mungkin bukan takdirmu, seperti itu, kita kadang sering bertanya-tanya, bagaimana sih hukumnya aku mencintai seseorang yang mungkin bukan takdirku? Atau bagaimana sih menurut kalian kalau aku mencintai seseorang yang bukan takdirku? Maka ulama mengatakan, hidup ini ada yang bisa memilih dan ada yang tidak bisa dipilih. Hidup antara memilih dan dipilihkan. Yang dipilihkan ini adalah dipilihkan Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah berikan kita kesempatan, mata, hati, kemudian telinga untuk kita memilih mana yang benar, mana yang salah. Maka ketika saya misalnya ingin minum dari gelas yang ukuran kecil atau gelas yang ukurannya besar, itu pilihan saya. Saya hari ini mau makan nasi atau mau makan bubur, itu pilihan saya. Atau saya mau makan, hari ini saya ingin makan salad saja, kebetulan ada salad misalnya. Atau saya mau makan mie misalnya, seperti itu. Maka itu adalah pilihan saya. Ketika ada dua pilihan, maka kita bisa memilih, karena kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, mata dan telinga dan lain sebagainya. Tapi ada kalanya kita tidak bisa memilih seperti itu, yaitu ketika kita jatuh cinta. Kita tidak bisa memilih dalam hal cinta. Kita memaksakan diri kita untuk cinta kepada seseorang atau sesuatu, tidak bisa. Berapa banyak kita memaksa diri untuk jatuh cinta, tidak bisa. Mohon maaf, aku tidak cinta kepadamu. Makanya banyak orang yang menolak, karena dia tidak bisa memaksakan diri untuk jatuh cinta, membiasakan diri untuk jatuh cinta. Lalu bagaimana dengan memaksakan diri untuk tidak jatuh cinta? Tidak bisa juga. Ketika hatimu sudah terkait dengannya, engkau tidak bisa apa-apa. Makanya banyak orang yang ketika jatuh cinta itu tidak bisa digunakan logika akal pikirannya. Makanya seorang yang bernama Qais, kisah Laila Majnun itu, seorang yang bernama Qais itu gila, sampai gila mencintai Laila, tapi dia tidak direstui. Hingga akhirnya dia pun benar gila. Bapaknya berdoa di samping Ka'bah, dia pun sembuh. Ketika sembuh dia ditanya, wahai Qais, mana lebih kau cintai, Laila atau dunia beserta isinya? Maka apa kata seorang Qais yang telah jatuh cinta sampai gila tadi itu? Ketika dia sembuh dia ditanya, mana yang lebih kau cintai, dunia beserta isinya atau Laila? Debu yang menempel di sendal Laila lebih ku cintai daripada dunia beserta isinya. Ketika cinta sudah berbicara, jangankan debu, jangankan Lailanya, jangankan sendalnya, debu di sendal Laila lebih dicintai daripada dunia beserta isinya. Maka ketika kita mencintai seorang yang mungkin bukan takdir kita, seperti itu, maka caranya adalah mulailah untuk menjauh dari dia. Tutup semua pintu yang berkaitan dengan dia. Misalnya hapus dia di Facebook, berhenti berteman, hapus nomornya, karena mungkin dia sudah dijadikan takdir untuk orang lain misalnya. Maka kita caranya adalah menjauh dari dia. Dia sudah menjadi takdir orang lain. Maka kata Umar, aku tenang, karena apa yang menjadi takdirku tidak akan pernah melewatkanku, dan apa yang melewatkanku itu bukan takdirku, tidak akan pernah menjadi takdirku, kata Umar. Maka biarkan mereka pergi, seperti itu. Biarkan mereka mencari takdirnya. Maka kita ingat, kita bisa berikhtiar untuk berusaha menghilangkan sesuatu yang tadi bukan pilihan kita itu. Kita berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita sadar dia bukan takdir kita, mari kita sama-sama untuk memperbaiki hati kita agar hati kita tidak terluka. Jangan larut dalam kesedihan. Jangan sampai dirimu juga, Sunan, ini pesan untuk pribadi saya, jangan sampai dirimu, Sunan, sampai kau gila karena cinta, kau lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kau buta karena cinta
hingga kau ingin melayangkan nyawamu karena cinta. Jangan sampai. Ini untuk diri saya pribadi ya. Bisa jadi pernah mengalami sunat, bisa jadi. Maka ini nasihat untuk saya pribadi. Nah, begitu, dan bermanfaat mungkin untuk teman-teman yang lain seperti itu. Saya berbicara seperti ini bukan berarti saya orang yang paling pandai. Bisa jadi dengan video ini saya bisa menasihati diri saya sendiri seperti itu. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang cinta itu sangat rumit. Jangan sampai kita diuji dengan cinta ini. Ketika sudah cinta berbicara, maka kita sudah tidak bisa menggunakan akal sehat lagi. Maka dari itu, mari kita sama-sama menyibukkan diri, karena cinta itu juga asalnya dari kebiasaan. Maka ketika kita sibukkan diri dengan kebaikan, agar kita taruh cinta kita itu kepada yang tepat, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasakan dengan cara apa? Biasakan diri. Ini pesan pribadi, sunan juga belum bisa teman-teman. Tapi ini pesan untuk kita semua, agar mari kita sama-sama, agar benar cinta kita itu. Allah Maha Pencemburu kepada seorang yang menaruh hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah timpakan semua rasa kepedihan ketika engkau jatuh cinta. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. abogit.k, kalau kau benci, bencilah sekedarnya saja. Kenapa? Asa ayakuna habibaka yaumamma, boleh jadi kau besok dia akan menjadi kekasihmu satu hari nanti. Tapi kalau kau cinta pun sekedarnya saja, bisa jadi dia akan pergi meninggalkanmu. Ahbib man syi'ta, cintailah siapa yang kau cintai. Fa innaka mafariquhu, tapi kelak kau akan berpisah dengannya. Agar tidaknya kita sakit hati, cintailah sekedarnya saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.